Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Amiruddin, NIM 2103221000057 dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Pendidikan Dasar Ilmu Tanah, saya akan memberikan sebuah pemaparan sedikit materi tentang tanah organik pertanian. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Bahan organik tanah. Nah, bahan organik tanah dapat didefinisikan sebagai semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup maupun telah mati. Nah, untuk pengelompokan bahan organik tanah sendiri, bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi komponen, yaitu komponen mati dan komponen hidup. Setelah itu, sifat fisika bahan organik tanah. Nah, sifat fisika bahan organik tanah yaitu meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, meningkatkan kemantapan agregat tanah, dan memiliki ciri-ciri warna coklat gelap pada permukaan tanahnya. Sifat kimia bahan organik tanah, meningkatkan daya serap dan kapasitas tukar kation, reaksi pH, dan daya sangga tanah, oksidasi anion asam organik. Kemudian sifat biologi bahan organik tanah, yaitu sebagai sumber energi untuk proses biologi tanah, sumber unsur hara, makro, dan unsur hara lainnya. Yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian tanah organik. Nah, bahan organik tanah yaitu merupakan semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau termali di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Kemudian perbedaan tanah organik dan anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan, dari sisa tanaman, atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Sedangkan tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan, baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan juga angin. Berikutnya, bahan organik tanah. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang mati atau dead organic matter dan komponen yang hidup yaitu living organic matter. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, atau meso dan mikrofauna, dan mikroorganisme biomasa atau mikrobial biomas. Dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Nah, komponen hidup biomasa mikroorganisme adalah bahan organik yang berasosiasi di dalam sel mikroorganisme tanah yang hidup. Dan biomasa fauna adalah bahan organik yang berasosiasi di dalam fauna tanah yang hidup. Kemudian ada juga komponen mati. Komponen mati bahan organik partikulat serasah, yaitu residu tanaman di permukaan tanah. Bahan organik makro, yaitu fraksi bahan organik dengan diameter kurang lebih dari 50 mm atau lebih besar dari ukuran fraksi pasir yang berada di dalam metrik tanah dan umumnya berasal dari hasil pengayakan tanah. Kemudian ada juga fraksi ringan, yaitu bahan organik yang diisolasi dari tanah mineral dan mengapung di air atau larutan dengan kerapatan 1,5 sampai 2,0 mg. Nah, bahan organik terlarut. Bahan organik terlarut yaitu bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah yang meliputi asam, yang meliputi gula, asam amino, asam-asam organik, yaitu asam sitrat, malat, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi bahan organik untuk tanah. Bahan organik berfungsi sebagai perisai sehingga proses erosi lapisan permukaan tanah bisa dihambat. Bahan tersebut akan membuat lebih banyak rongga udara dan struktur tanah menjadi lebih mantap sehingga partikel tanah tidak mudah lebas ketika terkena percikan air. Kemudian fungsi bahan organik untuk tanaman yaitu bahan organik juga berperan sebagai energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman, penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bahan tanaman juga sebagai sumber energi dan bagi mikroba tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.